dari Komplek Balai Budaya Minomartani Ngaglik Sleman. Inilah Radio BBM, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Ngudi Sastro, Ngeleluri Mekaring Budaya. Martani Ngaglik Sleman 107,7 FM Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Dalam Warta BBM Malam edisi 18 Oktober 2024, kami sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dan informatif untuk warga budaya sekalian yang sedang beraktivitas baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, namun warga budaya, edisi kali ini sedikit spesial karena kami akan mempersembahkan sendiwara radio yang dari Tepa Palupi SMA N8 Yogyakarta yang bekerja sama dengan Radio BBM mempersembahkan sandiwara radio berjudul Teguhing Ati. Nah, seperti apa sandiwara radionya? Mari kita simak saat ini juga. Tepa Palupi SMA Negeri 8 Yogyakarta bekerja sama dengan Radio BBM mempersembahkan sandiwara radio berjudul Teguhing Ati. Naskah karya Karina Aulia Ramadhani, sutradara Afifeza Putra, musik dan ilustrasi suara Muhammad Sultan Ar-Rahman, narator Bianika Nuranisa Akhira, para pemeran Jenita Maharani Putri sebagai Mira, Afifeza Putra sebagai Suro, Karina Aulia Ramadhani sebagai Siti, Arum Mahatnyana Ibtihal Nugraha sebagai Sri, Anissa Almandita Putri Nugroho sebagai Ratna, Muhammad Rizky Anafi sebagai Joko, Muhammad Sultan Ar-Rahman sebagai Adi, Naufal Abdil Lingga Abian sebagai Parto, Bianika Nuranisa Akhira sebagai Nilam, dan Fiona Putri Ramadhani sebagai Bu Sarti. Sore ing desa cilik iki ayem lan tentrem. Ana 10 bocah lagi ngumpul ning omahe Mira karo ngrencanakake arep dolan ning alas widodo. Banjur ibuke Mira utawa Bu Sarti sing lagi nyuguhake wedang kanggo cah-cah kuwi krungu lan nglarang dolan ning alas widodo. Amarga Bu Sarti wis apal watake cah-cah sing tangane senengane gratil. Apa meneh ning kono akeh demite. Dino iki langite apik banget. Kepiye nek awak dhewe dolan menyang alas widodo? Aku krungu ing tengah-tengah alas ana wit gedhe sing apik banget. Bisa kanggo gawe pedang-pedangan. Cah, iki wis sore, rasah menyang ning alas widodo. Ning kono ana wit gedhe sing angker lan akeh demite. Saya meneh tangane do seneng neritik. Engko ndak marai bebaya dinggo desa iki. Wes iki wedange gek ndang diombe. Ngrungokake wejangan sing diomongke karo Bu Sarti, bocah-bocah mau banjur manut lan pamit arep mupeng-mupeng desa wae. Ning tengah dalan, Adi lan Suro tetep kekeh arep dolan ning alas widodo lan meksa kanca-kancane mau. Cah, ayo dolan ning alas widodo. Tapi meneng-meneng wae. Ben Bu Sarti ora ngerti. Aku soalnya kepengin banget gawe pedang-pedangan saka pang-pangan. Hah, aku setuju, Sur. Ayo, aku yo pengen gawe pedang-pedangan saka pangwit kuwi. Sik, Cah. Apa kowe ra eling apa sing diuling karo ibuku mau? Ning alas widodo kan akeh demite. Engko nek nganti ana sing nglanggar bakal dadi bebaya dinggo awak dhewe lan warga desa. Heeh, aku sarujuk karo Mira. Apa meneh iki ya wis sore, mending awak dhewe dolan biasa wae mupeng-mupeng desa. Alah, ora usah kuwatir.
Aku pancen pengen gawe pedang saka pang wit-witan. Yen mung pang sing wis tuwa lan tiba ing lemah, ora bakal dadi masalah. Ngono ya, Sur. Ning apa kowe ngerti yen alam iki kudu dijaga? Wit-witan ing alas iku urip, ngerti ra? Sing padha tuwa utawa ngrembuyung iku uga bagian saka alam. Yen kabeh bocah kaya awak dhewe ngrusak, apa sing bakal isih ana kanggo bocah-bocah sak banjure? Yo, aku sarujuk karo Mira. Alamiku kudu dijaga. Luwih becik dolan, tapi ora ngrusak. Yen awak dhewe bisa ngejaga alam, alam uga bisa merenai berkah warang awak dhewe. Sapisan meneh, yen ana gugon Tuhan, ora usah diterjang. Wong tua kuwi ora bakal ngomong tanpa sebab. Mesti ana bebaya yen awak dhewe ora nggatekake. Halah, gugon Tuhan. Wong tua kuwi encen kebak omongan sing ora jelas. Aku yakin ora bakal ana apa-apa. Yen kabeh padha rasa rujuk ngrusak, ngopo awak dhewe ora dolan biasa wae? Ora usah nggawe pedang. Cukup dolan, bali, selamat. Bocah-bocah mau terus ngrembukan nganti pungkasane padha sarujuk kanggo dolan menyang alas Widodo tanpa ngrusak apa-apa. Nanging saknalika dheweke tekan ing alas, Suro lan Adi isih ora gelem ngrungokake omongane kanca-kancane lan miwiti nglumpukake pang-pang kanggo dolanan. Delok iki, aku nemokake pang sing gede banget. Iki pas nggo gawe pedangku. Ayo Di, awak dhewe gawe saiki. Iya, iki bakal dadi pedang paling apik. Ora bakal ana masalah. Tenang wae. Suro, Adi, kowe apa ora krungu omonganku? Ora usah ngrusak alam. Gawe pedang saka pang sing wis tiba, iku pancen ora salah. Tapi yen wis kebablasan, ora apik. Aku ora srek karo sing tok lakoni. Iki koyo nglanggar janjine awak dhewe. Aku luwih seneng yen awak dhewe dolan wae, aja ngrusak. Wong tuwa kerep ngomong, alas iku titipan alam. Aku ora ngerti carane. Nanging yen awak dhewe ngrusak, bisa wae akibate gedhe lho. Alah, ora usah kuwatir to. Aku mung pengen nyoba gawe pedang cilik. Ora bakal dadi masalah yen mung sak pang rong pang. Aku krungu yen wit angker iku dirusak bakal ndadekake alas dadi kebak bebaya. Awak dhewe mung dolan wae tanpa ngrusak apa-apa. Heeh, kae rungokke. Apa kowe padha ora wedi? Sanalika Suro lan Adi terus dolanan, dumadaan angin gede sumebar ing alas Widodo. Wit-witan sak kiwa tengen mobat-mabit, swara gemuruh angin gugah rasa wedi ing ati saben bocah. Angin iki ora biasa. Ana apa iki? Aku ora gelem nek iki amarga kowe cah loro. Warga desa dadi kena akibate. Ya Allah, iki iso wae amarga pola awak dhewe. Apa iki tenanan amarga saka wit angker sing awake dhewe rusak? Aku ora pengen iki dadi bebaya. Awak dhewe kudu cepet bali lan njaluk ngapura. Aku lali yen alamiku urip lan duwe kekuatan. Aku kudune ora ngelanggar gugon Tuhan. Saiki kowe ngerti to, alam iku ora mung kanggo dolanan tok. Awak dhewe kabeh kudu njaga lan ora ngrusak sembarangan. Wes ayo bali nang omahe Mira. Bocah-bocah banjur mlayu metu saka alas kanthi rasa wedi lan sedih amarga kesalahane Suro lan Adi. Nalika tekan desa, dheweke langsung nemoni Bu Sarti. Lah, ana apa iki nang desa? Kok gendeng omahe Mira lan tangga-tangga do tiba. Mbah, pola sapa to? Le angel kandhanane. Nganti iso dadi koyo ngene desane iki. Wit pelem ngarep omahe Mira uga rubuh.
Bocah-bocah pada bingung karo kahanan desa omahe Mira. Banjur Bu Sarti ngampiri bocah-bocah. Walah bocah-bocah, mbok apakno kuwi alas widodo? Wis tak kandhani sadurunge. Alam kuwi aja diganggu. Yen kowe ngganggu keseimbangane, bakal ana akibate. Iya, Sur. Nek desa wis kaya ngene, apa kowe bisa ganti rugi? Nggih, Bu. Kula nyuwun pangapunten. Kula mboten ngertos yen polah kula saged ndadosaken bilai sing ageng kaya ngeten iki. Kula bakal tanggung jawab lan mboten bakal ngrusak alam maneh, Bu. Ya, aja dibaleni ya, Le. Saiki kowe kudu sinau saka salahanmu lan ngerti pentingnya njaga alam. Wis kono, ngewangi para warga. Sawise kedadean iku, kabeh bocah-bocah desa padha sinau lan ngewangi para warga desa. Saiki, bocah-bocah wis do ngerti yen alam iku kudu dilestarekake lan ora mung kanggo dolanan tanpa mikir akibat. Wah, hoo ya. Aku getun tenan ya orang ngrungokke omongane Bu Sarti. Iya, aku uga getun. Aku njaluk ngapura ya. Iya, pokoknya awak dhewe kudu sinau saka kedadean iki. Alam iku kudu dijaga, lan awak dhewe kudu duwe rasa tresno marang bumi sing dadi papan urip. Wis. Ayo padha ngrewangi warga. Kae lho, ana jemurane lenten saling dhuwur wit. Yo. Oke warga budaya, itulah tadi Sandiwara Radio Tepo Palupi SMAN 8 Yogyakarta yang memiliki judul Teguheng Ati. Semoga warga budaya terhibur serta mendapatkan pelajaran dari sandiwara tersebut ya. Selanjutnya kita langsung saja beralih ke berita yang pertama ya Najwa. Jadi berita yang pertama ada 3 fakta temuan gua yang kini ditutup di JJLS Gunung Kidul. Viral di media sosial, temuan gua di jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS kawasan Planjan Kapanewon Saptosari, Gunung Kidul. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menuturkan gua itu merupakan fenomena alam di Gunung Kidul. Gua neng JJLS Planjan Saptosari, sebut postingan akun Instagram @ceritagunungkidul dikutip Detik Jogja pada Rabu 16 Oktober kemarin. Salah satu warga Planjan, Warijan, mengungkapkan bahwa gua itu ditemukan pekerja proyek pembangunan JJLS pada Selasa 15 Oktober kemarin pukul 21.30. Warijan juga mengaku sempat melongo isi gua tersebut. Gua itu ditemukan malam tadi dan saya juga sempat masuk. Untuk masuk harus merangkak karena mulut gua sempit, kata dia kepada wartawan Rabu kemarin. Warijan mengaku dia harus membawa senter karena kondisi di dalam gua gelap gulita. Dia mengatakan dalamnya cukup luas. Setelah masuk ternyata di dalamnya lumayan luas dengan ketinggian gua sekitar 5 meter. Di dalamnya itu banyak stalaktit dan stalagmit dan masih meneteskan air, ucapnya. Akan tetapi, Warijan hanya sebentar saja melihat dalam gua tersebut. Lalu dia segera keluar. Dia bilang hari ini mulut gua tersebut sudah tertutup. Pagi tadi informasinya gua itu sudah ditutup sama pekerja proyek menggunakan tumpukan batu. Pakai ekskavator tadi yang menguruk, ujarnya. Kepala DLH Gunung Kidul, Hari Sukmono, menjabarkan alasan mereka memutuskan menutup gua. Kami setelah koordinasi dengan beberapa pihak dan arahan dari pimpinan, maka kami lakukan koordinasi dengan pelaksana pembangunan jalan untuk ditutup, tuturnya. Hari menjelaskan, jika kabar gua itu makin viral, maka nantinya semakin banyak orang yang penasaran dan berusaha memasukinya. Di sisi lain, Pemkab belum bisa memastikan guanya layak dikunjungi. Karena kita mengantisipasi kelaikan
gua jika ada orang yang berkunjung. Karena itu beresiko rentan jika terjadi runtuh dan sebagainya, ujarnya. Selain itu, kami juga mengantisipasi bagian dari menyelamatkan fenomena alam itu. Mengantisipasi vandalisme orang masuk ke gua dan merusak fenomena geologi itu, lanjut Hari. Hari melanjutkan, sekitar 50% wilayah di Gunung Kidul merupakan karst. Jadi, penemuan gua di Gunung Kidul itu hal yang biasa. Karena data kami tahun 2015 tercatat ada 770 gua dan song di Kabupaten Gunung Kidul, bebernya. Hari menerangkan, banyaknya gua di Gunung Kidul karena di wawasan karst, tepatnya di dalam perut bumi, memiliki lorong-lorong sungai bawah tanah. Dia menyebut fenomena alam itu berhubungan dengan geologi. Maka bisa disampaikan agar kita semua memahami kondisi tentang alam karst yang ada di Gunung Kidul. Sungai bawah tanah dan lorong di bawah tanah itu merupakan fenomena, anugerah, yang harus kita pertahankan dan kita jaga, katanya. Hari menerangkan, banyaknya gua di Gunung Kidul karena di kawasan karst, tepatnya di dalam perut bumi, memiliki lorong-lorong sungai bawah tanah. Dia menyebut fenomena alam itu berhubungan dengan geologi. Nah, itu tadi berita yang pertama nih warga budaya tentang suatu gua yang ditemukan di Gunung Kidul nih Najwa. Betul, dan pastinya ini terlihat menarik ya. Ya, menarik dan pasti banyak yang penasaran. Tapi untuk saat ini pemerintah belum mengizinkan ya untuk berkunjung karena takutnya ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin bisa terjadi. Betul, butuh diteliti lebih lanjut oleh pemerintah dahulu agar kita bisa berkunjung ke sana warga budaya. Nah, selanjutnya warga budaya, kabarnya datang dari luar negeri, tepatnya dari Israel yang saat ini dikecam oleh Amerika Serikat karena serang prajurit PBB di Lebanon. Israel dihujani kecaman puluhan negara termasuk Amerika Serikat atas serangannya yang melukai sedikitnya 5 tentara penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon bagian selatan. Menteri Pertahanan Menhan Israel Yoav Gallant pun menegaskan akan mengambil langkah untuk menghindari membahayakan pasukan perdamaian PBB. Penegasan itu disampaikan Gallant saat berbincang via telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Sabtu lalu. Menteri Gallant menekankan IDF, Angkatan Bersenjata Israel Red, akan terus mengambil tindakan untuk menghindari membahayakan pasukan UNIFIL dan posisi pasukan penjaga perdamaian. Ucap Gallant dalam pernyataannya setelah berbicara via telepon dengan Austin seperti dilansir AFP minggu lalu. Beberapa hari terakhir, pasukan interim PBB di Lebanon atau UNIFIL melaporkan pasukannya di Naqoura dan juga di beberapa posisi lainnya berulang kali dihantam serangan. Sedikitnya 5 tentara UNIFIL luka-luka imbas serangan militer Israel yang bertempur melawan Hizbullah di Lebanon bagian selatan. UNIFIL awalnya melaporkan pada Kamis lalu bahwa tembakan tank Israel melukai 2 pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang terjatuh dari menara pengawas di area Naqoura, Lebanon. Keesokan harinya, UNIFIL melaporkan rentetan ledakan di dekat menara pengawas di Naqoura melukai 2 tentara pasukan perdamaian PBB lainnya asal Sri Lanka. 1 tentara UNIFIL lainnya yang tidak disebut asal negaranya mengalami luka-luka usai terkena tembakan di Naqoura pada Jumat lalu malam waktu setempat. UNIFIL dalam pernyataannya menuduh militer Israel secara sengaja menembak posisi pasukannya di Lebanon bagian selatan. Sebagai sekutu dekat Tel Aviv, Washington mengecam rentetan serangan yang melukai sejumlah prajurit pasukan perdamaian PBB di Lebanon, dengan menyebut serangan semacam itu tidak bisa diterima. Kecaman juga dilontarkan 40 negara yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukan untuk misi UNIFIL. Kami mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Tegas pernyataan bersama yang diposting ke media sosial X oleh misi Polandia untuk PBB. Tindakan seperti itu harus segera dihentikan dan harus diselidiki secara layak, cetus pernyataan bersama tersebut. Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh puluhan negara kontributor UNIFIL seperti Indonesia, India, Italia, Ghana, Nepal, Malaysia, Spanyol,
Perancis, dan China. Semuanya merupakan negara yang mengirimkan ratusan tentaranya untuk bergabung dengan misi UNIFIL. UNIFIL merupakan misi negara penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara termasuk Indonesia. Pasukan UNIFIL ditugaskan memantau penerapan gencatan senjata yang mengakhiri perang selama 33 hari antara Israel dan Hizbullah tahun 2006 lalu. Peran pasukan UNIFIL diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 pada tahun yang sama yang menetapkan bahwa hanya pasukan militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh ditempatkan di wilayah Lebanon bagian selatan. Oke, setelah perang yang tak kunjung usai ini akhirnya Amerika Serikat menyatakan kecamannya terhadap Israel ya. Betul. Dan kita juga turut berdoa agar segala masalah itu cepat ya selesainya, agar dunia ini damai sejahtera. Amin. Nah, warga budaya, kita lanjut ke berita yang ketiga. Kita kembali ke Indonesia. Ada Istana siapkan acara pelepasan saat Jokowi tinggalkan istana. Dilansir dari kompas.com, pihak Istana Kepresidenan menyiapkan acara pelepasan Presiden Joko Widodo saat beliau meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Solo Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebutkan prosesi pelepasan itu akan digelar setelah Jokowi menyambut kedatangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik di gedung DPR MPR. Ya tentunya di istana ada prosesi sedikit, prosesi pelepasan dari Bapak Prabowo kepada Pak Jokowi dan akan menuju ke Halim Perdana Kusuma, kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan Jumat 18 Oktober 2024. Namun Heru tidak menjelaskan secara detail bagaimana prosesi pelepasan itu digelar, termasuk kemungkinan Jokowi dan Prabowo memberikan sambutan. Ia hanya menyebutkan bahwa ada pasukan yang mengisi prosesi pelepasan itu. Ada pasukan lah kira-kira seperti itu. Nanti prosesnya seperti itu, ujar Heru. Setelah prosesi pelepasan selesai, Prabowo dijadwalkan menjamu tamu-tamu negara di Istana Negara pada Minggu malam. Heru menyebutkan ada 20 kepala negara sahabat, 1 perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 13 perwakilan utusan khusus kepala negara yang akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Menurut rencana, para tamu negara itu akan tiba di Jakarta mulai Sabtu 19 Oktober 2024 besok melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Adapun Jokowi berencana langsung pulang ke kampung halamannya di Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Wah, ini berita yang hangat ya, Najwa. Betul sekali, menyambut presiden baru kita. Betul. Oke, nah sepertinya Silky kita harus mendengarkan beberapa selingan lagu ya untuk warga budaya, karena gak cukup dengan informasi yang informatif saja untuk menemani warga budaya malam kali ini. Tentunya kita akan menyajikan beberapa lagu pilihan yang kali ini apa ya lagunya? Mari kita simak saja ya warga budaya. So, selamat mendengarkan, stay tune di 107,7 FM Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio kita bersama. Selamat mendengarkan. Aku tak sebut
laki yang perkasa, tubuhnya kurus dan mungil, tak suka sakiti istrinya. Istriku Dek Vina, perempuan cantik jelita, badannya subur dan makmur, hatiku teduh dibuatnya. Soal memasak suamiku jagonya, soal mencuci kami bersama-sama, soal belanja istriku jagonya, membimbing anak kami bersama-sama. Kami berumah tangga 20 tahun lamanya. Bila ada prahara, kami pun duduk bersama. Saat sakit, saat pilu, kami hadapi bersama. Saat senang dan bahagia, kami saling membaginya. soal memasak suamiku jagonya, soal mencuci kami bersama-sama, soal belanja istriku jagonya, membimbing anak kami bersama-sama. soal memasak suamiku jagonya, soal mencuci kami bersama-sama, soal belanja istriku jagonya, membimbing anak kami bersama-sama.
107,7 FM Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Kembali lagi bersama kami Warga Budaya di program Warta BBM Malam edisi 18 Jumat. Nah, oke, untuk kali ini Warga Budaya, berita selanjutnya masih dari Indonesia dan tepatnya dari daerah kita Yogyakarta. Program Padus Jodoh. Wow, cari jodoh warga budaya dan alasan ASN di Pemkot Yogyakarta banyak yang jomblo. Nah, dilansir dari Kompas, Sekretaris Korpri Kota Yogyakarta Dedi Budiono mengungkapkan bahwa banyak aparatur sipil negara atau ASN di Pemkot Yogyakarta yang belum menikah. Menurutnya, salah satu alasan utama adalah karena kesibukan pekerjaan. Kenapa teman-teman ini belum menikah ya? Kemungkinannya banyak, tapi yang bisa kami ukur itu salah satunya berkaitan dengan kesibukan pekerjaan, ujar Dedi Kamis lalu. Dedi menjelaskan bahwa program Padus Jodoh telah dilakukan survei selama 2 bulan. Pihaknya mengirimkan tim dari Divisi Pendataan untuk melakukan pengumpulan data di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Dari survei yang dilakukan terdapat 140 orang Terdapat 140 orang yang berminat ya untuk mendaftar. Betul. Iya, lalu Dedi juga membeberkan bahwa dari jumlah tersebut terdapat 84 pegawai perempuan dan sisanya laki-laki nih. Betul sekali. Dan tentang usia peserta didominasi oleh kalangan usia 40 tahun ke atas dengan persentase 37,9%. Diikuti usia 30 hingga 39 tahun sebanyak 29% dan usia 20 hingga 30 tahun sebesar 32%. Nah, PNS di lingkungan Pemkot Jogja ini banyak yang muda. Kita rekrut PNS di tahun 2021 hingga 2023 kurang lebih ada 600-an PNS. Dan masih banyak lagi yang belum menikah paparnya. Setelah dilakukan pendataan pertama, Korpri Kota Yogyakarta melanjutkan dengan pendataan kedua. Pada pendataan kedua ini, peserta yang berminat sudah mengisi biodata secara lengkap. Sampai hari ini yang sudah mendaftar jumlahnya 45 peserta. Dan kemudian di lingkungan pemerintah Yogyakarta telah mendaftar untuk mengikuti acara Padus Jodoh ini yang diinisiasi oleh Korpri Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk membantu ASN yang belum berumah tangga dalam mencari jodoh. Dedi menyampaikan bahwa ada pendaftaran awal terdapat 140 orang yang berminat. Namun pada registrasi kedua hanya 45 pendaftar yang telah mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap. Kalau awal sifatnya pendaftaran, yang kedua sudah mengisi formulir pendaftaran, jadi di dalamnya sudah mengisi lengkap identitasnya, ungkap Dedi di Balai Kota Yogyakarta Rabu lalu. Dedi menambahkan bahwa Korpri Kota Yogyakarta masih menunggu pendaftaran hingga batas waktu yang telah ditentukan. Menarik ya Silky? Menarik banget jujur. Ya benar sekali karena tapi sejujurnya nggak cuma ASN aja Silky yang jomblo. Betul. Banyak manusia-manusia jomblo lainnya bukan hanya ASN ya warga budaya. Program ini bisa diterapkan ya di perusahaan, swasta, untuk pegawai-pegawainya gitu ya. Untuk mahasiswa diperluas lagi juga bisa. Mungkin cukup ya pembahasan kita soal jomblo-jomblo ini. Benar sekali karena pembahasannya bakal panjang. Nah, warga budaya selanjutnya, berita selanjutnya ada respons AFC soal keinginan Bahrain pindahkan venue saat melawan Indonesia. Dilansir dari kompas.com, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC merespons soal permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA. Seperti diketahui, BFA telah bersurat ke AFC dan FIFA agar venue pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dipindahkan ke tempat netral. Permintaan BFA ini tidak terlepas dari dugaan ancaman warganet di kolom komentar pribadi media sosial pemain Bahrain serta serangan cyber terhadap laman resmi asosiasi selepas laga Bahrain versus Indonesia pekan lalu. AFC mengaku pihaknya sangat memahami kekhawatiran yang diajukan oleh BFA mengenai
keselamatan dan keamanan tim nasional mereka pada pertandingan tandang melawan Indonesia pada 25 Maret 2025. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman online. Tulis keterangan AFC Jumat 18 Oktober 2024. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. PSSI sendiri telah mengatakan bahwa mereka bakal bersurat ke AFC untuk tetap menggulirkan laga di Jakarta sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemain Bahrain. Sementara itu, sepak bola seharusnya alat pemersatu sebagaimana yang disampaikan Thaddeus Barker-Mill sebagai Program Support Officer Global Sports Program UNOCT dalam seminar awal Oktober lalu di Bali. Dia menilai media sosial seringkali digunakan dengan tidak bijak. Siapa yang bertanggung jawab dengan ujaran kebencian? Semua orang. Kalau kita merujuk pada peraturan PBB, semua orang bertanggung jawab atas ujaran kebencian. Kita semua bertanggung jawab. Kita harus mengambil aksi secara kolektif untuk menangani ujaran kebencian. Ujar Thaddeus. Media sosial adalah salah satu instrumen kompleks yang bisa memastikan ujaran kebencian bisa dihilangkan. Tapi di saat yang bersamaan, media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarluaskan ujaran kebencian. Lanjutnya, Thaddeus menilai olahraga bisa menjadi instrumen untuk menangani ujaran kebencian. Saya kira olahraga adalah salah satu aspek yang perangkat yang cukup kuat untuk menangani ujaran kebencian. Pada 22 September 2024, para pemain PBB telah mengadopsi kata untuk masa depan, sebuah deklarasi untuk mewujudkan dunia yang lebih damai dan inklusif, jelasnya. Oke, berita kali ini bisa dibilang dari dunia olahraga. Bisa juga merujuk ke media sosial itu sendiri nih, warga budaya. Dimana kita harus menggunakannya dengan sebijak mungkin. Betul sekali, baik itu mengolah data, mengolah berita, ataupun kita sendiri yang menyebarkan beritanya ya. Nah, selanjutnya masih di seputar olahraga. Instagram wasit Omar Ali banjir pujian netizen Indonesia. Dilansir dari Detik, wasit Omar Al-Ali asal Uni Emirat Arab menuai banyak pujian dari netizen Indonesia setelah memimpin laga Cina versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia kalah, netizen tetap mengapresiasi kinerja Omar yang dianggap adil dan profesional. Sebelumnya, netizen sempat khawatir karena Omar berasal dari Timur Tengah. Hal ini dipicu oleh pengalaman kurang menyenangkan dengan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain saat itu. Ahmed dianggap berat sebelah dan merugikan pihak Indonesia. Namun Omar berhasil menepis keraguan tersebut. Ia memimpin pertandingannya dengan baik dan tidak memihak. Aksi-aksinya yang tegas dan adil menuai banyak pujian di media sosial, terutama di Instagram pribadinya. Kolom komentar di unggahan Omar dibanjiri ucapan terima kasih dan doa dari netizen Indonesia. Berikut rangkumannya. Yang pertama dari Ultra ID. Terima kasih telah bersikap cukup adil untuk pertandingan ini. Meskipun kami masih tidak beruntung dalam pertandingan ini, ujar akun tersebut. Kemudian selanjutnya ada akun lain yang mengatakan, pahami, netizen Indonesia tidak akan berkomentar negatif atau meneror seseorang jika timnas Indonesia tidak dicurangi. Semoga semua pihak mengerti, walaupun harus menerima kekalahan dari Cina, kami terima asal pertandingan ini adil tanpa ada kecurangan. Kemudian akun lainnya juga berkata, ini contoh wasit yang adil, tidak masalah menang atau kalah, katanya. Kemudian tutur akun lainnya, kami rakyat Indonesia adalah bangsa yang bermartabat. Kami akan menyerang orang yang telah melakui dan mengkhianati kami. Tetapi kami akan sangat berterima kasih kepada orang yang sudah berlaku adil kepada kami. Terima kasih untuk kepemimpinannya yang adil di pertandingan ini. Tutur akun tersebut. Kemudian selanjutnya
akun selanjutnya berkata, Masya Allah, syukran Tuan Wasit. Terima kasih banyak sekali lagi karena telah memimpin pertandingan melawan Tiongkok pada Selasa malam secara adil dan profesional. Meskipun kami pendukung Indonesia kalah, tetapi kepemimpinan nomor 1. Dan kemudian akun lainnya yang dikutip berkata, terima kasih sudah memimpin pertandingan dengan adil dan seadil-adilnya. Walaupun kalah kami terima selagi wasit memimpin dengan adil, ujar akun tersebut. Nah dari sini lawannya ya seperti oposisi dari keadaan wasit Oman tersebut ya. Ya benar, dan kita juga bisa tahu ya kalau kita ya bener-bener aja adil gitu, nggak berat sebelah, pasti orang-orang bakal suka walaupun misal mereka kalah. Betul gitu kan sekali. Yang penting tuh keadilannya. Benar. Tuh. Lebih dihargai keadilannya daripada menang atau kalahnya. Betul banget. Nah warga budaya, selanjutnya ada berita dari Kemendikbudristek berjudul Nadiem ungkap kemungkinan Kemendikbudristek dipecah jadi 3 kementerian. Dilansir dari kompas.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan ada kemungkinan Kementerian Kemendikbudristek bakal dipecah menjadi 3 kementerian. Nadiem menyatakan di penghujung masa jabatannya saat ini, ia tengah melakukan transisi untuk pembentukan 3 kementerian tersebut. Pasti sukses kementerian berikutnya. Kan sekarang saya mentransisi ke 3 menteri, jadi berbeda. Jadi tergantung ada Kementerian Kebudayaan, Dikti atau Pendidikan Tinggi, dan Diknas atau Pendidikan Nasional ya, kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 18 Oktober 2024. Nadiem berharap ketiga menteri baru tersebut mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi pada masa kepemimpinannya. Selamat dari saya, dan kalau bisa melanjutkan program Merdeka Belajar. Saya bilang selamat, sukses, dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu diperbaiki. Tutur Nadiem. Ex-bos Gojek itu juga mengungkapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan terhadap program-program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek selama 5 tahun terakhir. Nadiem mengaku tidak akan bisa mentransformasi kurikulum, kampus merdeka, ataupun asesmen nasional tanpa kontribusi banyak pihak. Sementara itu, Nadiem mengaku bakal fokus pada keluarga setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri. Belum tahu mau kemana, mungkin sama keluarga saja. Saya punya bayi baru, jadi saya ingin berpamitan dan terima kasih juga hari ini, kata beliau. Sinyal dipecahnya Kemendikbudristek sudah terlihat ketika Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto memanggil para calon menterinya pada awal pekan ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang dipanggil oleh Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Prabowo pertama menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo pada Senin lalu. Wah, ini Kemendikbudristek sendiri dipecah jadi 3 nih Najwa. Betul sekali, dan ya kita juga tidak tahu ya dampaknya seperti apa. Ya benar, tapi harapannya karena ini dipecah jadi 3, jadi tugasnya lebih spesifik gitu. Betul, ya. lebih fokus. Lebih fokus dan lebih maksimal. Betul, harapannya seperti itu dan semoga itu tercapai ya. Amin. Oke, selanjutnya warga budaya, ditolak warga, kapal Rohingya tak bisa mendarat di perairan Aceh Selatan. Wah, ini kasus Rohingya tak kunjung selesai ya warga budaya. Dilansir dari Kompas, 1 unit kapal motor mengangkut etnis Rohingya terombang-ambing di perairan Aceh Selatan, tepatnya di Kecamatan Labuan Haji. Kapal tersebut dikabarkan mengalami kerusakan mesin. Pelaksana tugas
Camat Labuan Haji Fazli Ras mengatakan masyarakat menolak kedatangan etnis Rohingya karena itu mereka tidak mengizinkan Rohingya mendaratkan kapal. Ada satu kapal membawa etnis Rohingya di tengah laut diduga mengalami kerusakan mesin, kata Fazli Ras dikutip dari Antara Jumat lalu. Penolakan ini sambung Fazli berdasarkan hasil koordinasi dengan Panglima Laut, Kecik atau Kepala Desa dan masyarakat setempat. Nah, berita yang cukup singkat itu warga budaya menjelaskan keadaan etnis Rohingya yang tak kunjung selesai ya, Silky. Iya, benar sekali Naja. Lalu berpindah kemana-mana dan hingga saat ini belum ada yang menerima. Dan berita tadi sekaligus menjadi penghujung dari perjumpaan kita malam ini. Jadi demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar warga budaya. Tidak terasa 1 jam telah berlalu. Saya Silky dan saya Najia pamit undur diri, dan jangan lupa karena sebentar lagi akan ada program Harmoni Nusantara dari pukul 9 sampai pukul 10 malam nanti. Kita sekalian mau ngingetin ke warga budaya untuk jangan lupa follow Instagram dan TikTok @bravo_UGM serta subscribe YouTube dan Instagram @radiobbmfm. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tim produksi dan kru teknis yang ikut melancarkan siaran kita pada hari ini. Tentunya terima kasih untuk warga budaya yang sudah mendengarkan siaran kita dari awal. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya untuk warga budaya. Tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan dimanapun warga budaya berada. So, warga budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Nantikan kami lagi di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye.